dulu lah bahas smartphone flagship mulu. Saatnya kembali ke segmen yang difavoritin sama masyarakat Indonesia. Smartphone harga murah tapi fiturnya lumayan berlimpah. Realme baru aja nge-launching smartphone terbarunya yang kira-kira harganya mulai dari sejutaan aja di Indonesia. Namanya Realme C33 dan Uzon menjadi salah satu yang pertama dapat smartphone ini jauh sebelum peluncurannya. Well, karena ini masih baru, masih segel juga, mending kita unboxing sekaligus first impression aja. Yuk! Nah, ini dia box dari Realme C33. Boxnya sih ya standar ya, standarnya Realme, kuning, terang. Ya, kayak apa Realmeo-nya lah ya, warna kuningnya. Tapi yang unik dari box Realme C33 ini, entah seri lainnya udah ada apa belum, di bagian sini itu ada tulisan kualitas terdepan. Kalau apa ya, kalau gua ngelihat ini kayak slogannya Yamaha gitu, semakin di depan atau enggak kayak slogannya apa ya, kayak kaleng cat atau mungkin kayak keramik yang ada tulisannya kualitas terdepan. Oke, berarti dengan adanya logo ini, seenggaknya Realme Indonesia memastikan build quality dari Realme C33 itu bagus. Nah, ke bagian belakangnya jadi ada 4 selling point dari smartphone ini. Yang pertama, baterainya jumbo, terus kameranya gokil sih, 50 megapiksel. Terus ultra slim desain juga, dan prosesor T612. Buat kalian yang nggak tahu, T612 itu prosesor dari Unisoc, entry level. Dan unit yang gua unboxing sekarang, RAM-nya 4GB dengan storage 64GB, dan warnanya sendiri adalah biru air. Kalau di bahasa Inggrisin berarti water blue kali ya. Oke, karena ini masih segel, kita coba aja lah ya. Kita buka langsung. Saking simpelnya, gampang banget buka dus dari smartphone ini. Oke. Cuman di apa ya, kalau kata orang Bandung tuh tinggal diserolok gitu. Tinggal diginiin doang. Oke. Ada dus kecil di sini. Nggak dapat softcase sih isinya, cuman ada kartu garansi dan panduan penggunaan aja. Oke. Terus ini dia unitnya. Realme C33. Wih, warnanya cakep juga ya. Wah, cakep sih ini warnanya. Bodinya mantap juga loh. Oke, kita simpan buat yang terakhir. Terus ada adapter charging. Masih dapat adapter charging. Oke, tanpa fast charging, jadi cuma 10 watt aja output dayanya. Dan juga kabel micro USB. Jadi belum Type-C nih kabelnya. Jadi ya wajar. Karena di India sendiri, smartphone ini tuh mulai dari 1,7 jutaan aja. Ya, mungkin karena harga yang rendah, harga yang murah, dan untuk menekan harga juga ya beberapa hal pasti di-courting sama Realme, termasuk fast charging dan port micro USB. Cuman kalau ngelihat dari desainnya nih, kita copot dulu deh stikernya. Kalau ngelihat dari desainnya, asli, smartphone ini tuh nggak kayak HP sejutaan sih. Bodinya oke, bodinya kayak terasa polikarbonat, memang kayak kerasa murah dalam tanda kutip karena ini ringan. Tapi bodinya masih cukup solid dengan warna yang menurut gua ini warna jadi salah satu warna yang cantik untuk sebuah smartphone sejutaan. Kalau benar di Indonesia harganya 1 juta. Dan kelihatan dari sini ada sedikit efek glitter di bagian atasnya, sama juga efek pantulan cahaya yang bikin smartphone ini kelihatan lebih elegan. Oke, kita sambil nyalain, sambil kita bahas tiap sisi dari bodinya. Di bagian sini ada tombol power dan gabung sama sensor sidik jari, terus juga tombol volume. Di bagian sini ada SIM ejector, coba kita buka. Wih, dapat triple slot, SIM 1, SIM 2, dan slot microSD. Aman tuh, nggak usah ngorbanin SIM 2 buat microSD. Di bagian atas nggak ada apa-apa. Di bagian bawahnya ada jack audio, ada mikrofon, microUSB, dan juga speaker. Lumayan lengkap. Kita atur-atur dulu smartphone ini sampai masuk ke halaman utamanya, jadi tetap stay tune. Oke, ini dia tampilan utama home screen-nya Realme C33.
Kalau dilihat dari tampilan depannya, emang desain smartphone ini tuh mainstream ya. Bezel bawahnya, dagunya itu tebel banget. Kiri kanannya juga lumayan tebel. Dan masih pakai desain notch alias poni untuk menyimpan kamera depan yang resolusinya itu 5 megapiksel. Ngomongin layarnya sendiri jenisnya IPS LCD, ukurannya 6,5 inci, dan resolusinya itu HD+. Ya, resolusi yang standar sih untuk sebuah smartphone harga sejutaan. Tapi ada beberapa fitur ala-ala smartphone menengah ke atas nih yang dihadirkan pada Realme C33. Salah satunya ada dark mode. Ya, meskipun belum AMOLED, dark mode ini bikin tampilan layarnya jauh lebih lebih nyaman lah buat dipandang oleh mata. Terus juga ada fitur kayak night light, ada pengaturan buat color dan kontrasnya kayak gimana. Terus ada video display enhancement yang ngedukung YouTube, Photos, Files Go, dan Google Duo. Terus juga ada auto rotate screen, itu kayaknya fitur standar sih ya. Yang menarik ada auto resolution, biar daya baterainya lebih lebih awet juga, dan juga adaptive brightness. Nah, kalian pasti mungkin bertanya-tanya nih, kenapa nih tampilan iOS-nya tuh kayak antara Android stock dan juga Realme UI kayak digabung. Jadi, smartphone itu memang masih berjalan di Realme UI, basisnya itu Android 12, cuman Realme UI yang dipakai oleh smartphone ini namanya S Edition. Kalau bisa dibilang S Edition itu fitur OS yang lebih ringan lah, Realme UI tapi versi light-nya, tapi bukan Android Go-nya. Nggak kayak tablet Realme Pad Mini misalnya, ataupun Realme smartphone lainnya yang pakai OS Realme UI tapi berasa kayak Android Go. Nah, kalau ini tetap ada beberapa fitur bawaan Realme dan banyak banget bloatware-nya. Cuman S Edition tuh menurut gue S-nya mungkin singkatan ya dari speed mungkin. Oke. Bahas soal spesifikasinya, tadi udah dijelasin kalau smartphone ini pakai prosesor Unisoc T612 octa-core, di sini sih disebutin ya. Unisoc sendiri T612 itu prosesor kelas N3, nggak lemot juga, tapi memang rata-rata ada di smartphone kelas sejutaan. RAM-nya 4GB, terus storage-nya 64GB. Di India sendiri ada versi yang lebih ringannya, RAM 3GB dengan storage 32GB. Gue masih belum tahu apakah versi lebih murah itu bakal masuk ke Indonesia atau cuman ada 4 dan 64GB aja. Bahkan di India juga ada model yang penyimpanan internalnya sampai 128GB dan semuanya masih bisa ditambah oleh microSD sampai 1 TB. Sementara buat baterainya, smartphone ini punya baterai yang lumayan jumbo, 5000 mAh tanpa dukungan fast charging cuman. Kalau tanpa dukungan fast charging dan baterainya jumbo, udah pasti nge-charge-nya nih bakal ngabisin waktu nih. Tapi untungnya, ada beberapa fitur di sini yang bikin daya tahan smartphone ini jauh lebih panjang daripada smartphone dengan baterai 5000 mAh lainnya. Ada Ultra Saving Mode, terus juga ada battery manager, juga ada battery saver. Apa bedanya? Battery saver, beberapa fitur bakal dinonaktifkan dan otomatis dark mode bakal diaktifin juga. Tapi kalau battery ultra saving mode, ini cuman ada beberapa aplikasi aja yang bakal aktif. Total ada 6 aplikasi, 3 bawaan dan 3 lainnya bisa ditambahin, misal kayak WhatsApp, ataupun aplikasi penting lainnya buat komunikasi maupun buat hiburan. Nah, ke bagian kamera nih. Tadi gue udah mention kalau kamera depan dari smartphone ini 5 megapiksel. Nah, gimana soal kamera belakangnya? Jadi ada 2 kamera di sini. Jujur, gue seneng banget lihat desain kamera dari smartphone ini. Kayak slick aja gitu, kayak ngegabung dengan bodinya dan nggak kelihatan kayak smartphone harga sejutaan. Tapi kalau dilihat-lihat ya, kalau dilihat dari sininya, mirip nggak sih kayak Zenfone 9? Ya nggak sih? Mirip ya, sedikit mirip ya dengan Zenfone 9. Oke, balik lagi. Kamera utamanya ini 50 megapiksel. Sementara untuk kamera sekundernya 2 megapiksel buat kebutuhan foto potret. Foto potret sendiri ya, kita semua tahu kalau
kamera ini tuh berguna buat ngambil foto bokeh, tapi gue masih belum nyoba nih, nanti bakal bikin video lainnya kali ya, buat ngetes beberapa fitur dari Realme C33 ini, termasuk benchmarking sampai gaming. Jadi tonton terus lah channel Yuzon Tech, subscribe jangan lupa, dan nyalain loncengnya. Oke, itu dia first impression dan juga unboxing dari Realme C33. Sebenarnya video ini dibikin sebelum acara launching Realme C33 di Indonesia, jadi gue belum tahu nih apakah harganya bakal sama dengan India, mulai dari 1,7 jutaan, atau bahkan lebih murah, atau mungkin juga bisa lebih mahal. Tungguin aja update terbarunya di sini, dan juga di situs Yuzon Indonesia, jadi akan kita jembrengin lah spesifikasi dan harga lengkapnya ketika smartphone ini resmi meluncur di Indonesia. Gue Faisal, sehat buat kalian semua, tetap semangat, jangan lupa buat subscribe channel Yuzon Tech dan Yuzon Indonesia. Bye!